Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Dat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah menantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Berdasarkan ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan, memberikan kesempatan kepada hambanya untuk menyempurnakan amal puasanya, kemudian bersyukur atas nikmat hidayah. Nah, salah satu bentuk syukurnya yakni menjauhi maksiat-maksiat yang terkadang tidak kita sadari, khususnya di bulan suci Ramadan. Terus apa sih yang dinamakan maksiat? Maksiat adalah perilaku manusia yang keluar dari hukum Allah dan keluar dari jalan yang benar yang bertentangan dengan ketaatan dan keistiqomahan. Hadirin rahimakumullah. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 macam maksiat yang terkadang tidak kita sadari. Yang pertama adalah menggibah atau menggunjing. Tentunya kalian sudah tahu apa yang dimaksud gibah. Gibah adalah menggunjing keburukan atau menceritakan keburukan orang lain. Bahkan di zaman sekarang tidak sedikit orang yang menceritakan keburukan orang lain. Bukan hanya orang lain, melainkan teman sendiri, tetangga sendiri, bahkan saudara kita sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita harus hati-hati dengan gibah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Orang yang menggibah itu diperumpamakan seperti orang yang sedang memakan bangkai saudaranya sendiri. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dengan gibah karena gibah adalah sarangnya dosa. Kama qala syair, menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, memfitnah orang itu sarang dosa, 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 dosa. Yang kedua adalah lengah dalam menjaga pandangan. Nah, zaman sekarang ada orang yang cakep dikit, dipelototin, dilirikin, diliatin. Awas, kita harus bisa menjaga pandangan, karena salah satu hal yang dapat membuat rusaknya kualitas keimanan kita adalah tidak pandainya kita menahan pandangan. Siapapun yang ketika hidup di dunia tidak mahir menahan pandangan, gemar melihat hal-hal yang diharamkan Allah, maka jangan pernah berharap memiliki kebersihan jiwa. Umar bin Khattab pernah berkata, lebih baik aku berjalan di belakang singa daripada berjalan di belakang wanita. Oleh karena itu, orang yang sengaja mengobrol pandangannya pada hal-hal yang tidak hak, maka lambat laun hatinya akan mengeras membatu dan iman pun akan semakin hilang manisnya. Yang ketiga adalah berkata kotor atau sia-sia. Jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah bulan penyucian diri. Namun seringkali kita abaikan. Kita menjaga perut dari makan dan minum, namun seringkali kita abaikan menjaga lisan dari perkataan-perkataan kasar. Perlu dipahami,
Orang yang berkata kasar tidak membatalkan puasa secara hukum, namun menghilangkan pahala puasa tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah tameng, maka janganlah berkata kotor dan janganlah melaksanakan perkara-perkara hal yang bodoh. Oleh karena itu, orang yang berpuasa tapi masih berkata kotor, maka bagaikan orang yang menahan lapar dan haus tanpa ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.